Jatuhkanlah keputusan adil bagiku, ya Allah, dan belalah perkaraku terhadap orang yang jahat. Luputkanlah aku dari orang curang dan penipu. Engkaulah Allah pelindungku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita dalam Injil akan mendengarkan bahwa Kristus yang tanpa dosa mengampuni perempuan yang kedapatan berzinah. Zina zaman itu dihukum dengan hukuman rajam, dan Allah memberikan pengampunan namun dengan pesan tidak berbuat dosa lagi. Kita pun diajak untuk mengenakan keadilan dan belas kasih Tuhan. Ibu bapak saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita naik mobil atau naik sepeda motor, tentu pandangan kita selalu ke depan. Kita menoleh sedikit saja, keseimbangan bisa terganggu. Jadi miring, jadi ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi pula, kita melihat spion untuk melihat ke belakang. Kalau kita melihat spion kalau di mobil kanan kiri dan motor ya. Kalau di mobil itu di tengahnya ada juga satu. Kalau kita melihat ke belakang terus iso nabrak, nubruk ade. Iya toh? Benar apa benar? Saya merenung waktu itu sekitar frater itu saya merenung tentang hal itu. Tak kira ya permenunganku hebat. Tiba ya enak semua merenungkan hal yang sama. Tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bacaan pertama dan bacaan kedua kita mendengarkan hal yang serupa. Janganlah engkau hanya melihat keagungan masa lalu saja. Tapi lihatlah juga yang akan datang ini ke depan. Saat ini dan ke depan. Bahwa aku akan menjadikan segala-galanya air berkelimpahan di padang gurun. Kalau mengeringkan itu sudah masa lalu. Bahwa keagunganku sudah terjadi dulu, terjadi hari ini, dan ke depan pun keagunganku akan terus berkarya terjadi dalam kehidupan kita. Dilanjutkan dalam bacaan kedua tentang Kristus. Setelah aku mengenal Kristus, semua yang dahulu kuanggap sampah. Bagiku Kristus adalah hidupku. Hidup adalah Kristus. Itulah yang menjadi pusat dari tema pendalaman APP kita dalam Ekaristi, berpusat pada Kristus sendiri. Maka tadi Paulus mengatakan, kutinggalkan yang lalu dan aku berlari menuju ke depan, menangkap yang di depanku. Saudara-saudariku, sungguh luar biasa. Mari kita hidup dengan bijak untuk selalu menatap ke depan. Dosa, kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kesalahan orang lain kepada kita, biarlah kita mohonkan ampun kepada Tuhan sendiri. Dan kita mengampuni agar kita terus boleh melanjutkan hidup menatap ke depan. Saudara-saudariku, bagaimana mengampuni dan berbelas kasih ditunjukkan dalam Injil hari ini luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, didapati bahwa Yesus tadi sedang mengajar, duduk dan mengajar. Kita lihat konteks apa yang terjadi pada Injil hari ini ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang yang kedapatan berzinah. Akhir dari paragraf itu mengatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia.
Kalau kita mau melihat dari apa yang terjadi, ini di mana letaknya mau menyalahkan Yesus? Nah, duduk perkaranya begini. Zaman dulu itu dimulai dari kitab Ulangan bab 17 ayat 6 dan juga Imamat bab 20 ayat 10. Dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, mereka yang kedapatan zina, laki-laki atau perempuan, itu mereka dihukum mati dengan dirajam. Kenapa yang datang ini hanya perempuan? Yo sing lanang ndi? Nah, ada indikasi zaman Yesus itu bahwa laki-laki lebih banyak selamat dibanding perempuan. Eksekusi tentang hukuman zina ini secara tidak adil hanya diberikan kepada perempuan. Mesaknya tuh ya, sejak dulu sampai sekarang nasibku kok begini kan papa. Perempuan menjadi objek terus-menerus dari ketidakadilan. Maka bapak-bapak, suami-suami, adilah. Sayangilah istrimu. Meskipun suami itu, istri-istri itu mungkin banyak menuntut, tapi dalam hatinya itu enggak menuntut. Mereka dalam hatinya itu menerima apa adanya. Ya Bu ya, iya. Meskipun protes, tapi hatinya itu enggak seperti itu. Umat di sini, enggak ada yang protes-protes, itu di luar sana, enggak tahu di mana. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi perdebatan adalah hukum Romawi tidak menjadikan perzinahan dengan eksekusi mati. Nah, Yesus dihadapkan antara hukum Taurat dan hukum Romawi. Kalau Yesus menjalankan hukum Musa, berarti Yesus menolak hukum Romawi. Inilah yang menjadi kebingungan, yang menjadi jebakan bagi Yesus. Kalau Yesus tidak melakukan hukum Musa, Yesus dianggap ikut hukumnya Romawi. Itu juga bisa menjadi alasan untuk menyalahkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang terjadi? Yesus menunduk, menulis di tanah. Kita tahu Ibrani itu tulisannya tulisan paku ya, seret gitu ya. Israel sekarang itu kan mereka pakai huruf paku ya. Maka tulisan itu bisa dituliskan. Gambaran tentang menulis di tanah ini, menulis dengan jari, ternyata dipahami oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita mau melihatnya, dalam kitab Ulangan bab 9 ayat 10. Allah menulis 10 perintah Allah dengan jarinya. Luar biasa. Ini mereka pahami bahwa hukum jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, ditulis dengan jari Allah sendiri dan diberikan kepada Musa. Yang kedua, dalam Yeremia 17 mulai 9 sampai 13, orang-orang yang meninggalkan Tuhan namanya akan dicatat di tanah. Namanya akan dicatat di bumi. Tanah itu gambaran orang-orang dunia mati. Maka nama orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka ini punya ciri licik. Dan Tuhan akan menghakimi orang itu. Jadi dengan apa yang disampaikan, Allah menulis 10 perintah Allah, lalu orang-orang yang licik yang meninggalkan Tuhan, maka kita bisa mengerti mengapa orang-orang Farisi tersapa, ahli-ahli Taurat tersapa dengan yang disampaikan Tuhan. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaknya melemparkan dahulu batu itu kepada perempuan ini. Maka Yesus telah mengakhiri
ujian yang mereka jebakkan pada Yesus. Namun dengan sungguh-sungguh memberikan belas kasih yang adil kepada perempuan tersebut. Saudara-saudariku, orang Farisi dan ahli Taurat, orang yang berdosa, selalu menyimpan dalam hatinya kepicikan, keangkuhan, buta akan dosanya sendiri. Dan kita semua diajak untuk senantiasa bersandar pada Kristus sendiri. Orang-orang ahli Taurat memanipulasi hukum Musa dan keberdosaan mereka untuk menangkap dan menjerat Yesus. Maka satu persatu mereka pergi. Dan satu-satunya orang yang tidak berdosa itu siapa? Yesus sendiri. Beliaulah yang berhak untuk memberikan pengampunan sesuai dengan yang dikatakan. Barang siapa yang tidak berdosa silahkan melemparkan. Yesus bisa langsung melemparkan. Tapi Yesus memberikan pengampunan. Saudara-saudariku, mari kita seperti minggu lalu, Bapa yang murah hati, kita yang berdosa diterima oleh Bapa. Hari ini kita diajak untuk menjadi adil dan berbelas kasih seperti Kristus sendiri. Bagaimana kita menjadi adil dan berbelas kasih? Santo Vincentius mengajarkan kepada kami para romo, cobalah untuk berdiscernment. Karena Yesus pusat hidup kita juga bersama-sama menjalaninya. Santo Vincentius mengajarkan kepada kami, Tuhan, jika Engkau hadir di tempat ini, apa yang akan Engkau kerjakan? Tuhan, jika Engkau hadir dalam keluargaku yang seperti sekarang ini, apa yang akan Engkau lakukan? Tuhan, jika Engkau hadir dalam kesulitanku, kepenatanku, kesedihanku ini, apa yang akan Engkau lakukan Tuhan? Itulah yang akan membimbing kita untuk boleh secara adil dan berbelas kasih mengikuti jalan Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita mengenakan hati seperti Kristus yang adil dan berbelas kasih. Amin.